Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara amal kita atau wasilah amal kita bersama Bapak Kiai Haji Husnul Khuluq dengan tema mengangkat masalah rukun. Kita orang Islam mengenal yang namanya rukun Islam, dan Kiai tolong dijelaskan bagaimana perspektif dalam Islam untuk hal rukun ini. Tafadhol Kiai. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, bicara masalah rukun itu adalah masalah hal yang sangat mendasar dalam hal ibadah. Kita kenal rukun Islam itu ada 5. Apa sih rukun itu? Rukun itu adalah unsur ibadah yang harus ada. Manakala dalam ibadah itu kurang unsur itu, maka ibadahnya tidak sah. Seperti contoh dalam hal sholat. Sholat itu salah satu rukun adalah membaca Fatihah. Ya. Ketika seseorang atau orang melaksanakan sholat tanpa baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Karena baca Fatihah adalah bagian daripada rukun Islam. Contoh lain misalnya tentang haji. Ya. Rukun haji itu diantaranya adalah wukuf di Arafah. Ya. Kalau ternyata kendati sudah di tanah suci tapi nggak masuk Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya. Begitulah urgensinya tentang masalah rukun. Baik. Bagaimana konsekuensi bagi orang-orang yang memang mempunyai kemampuan? Dalam hal ini Al-Fakir bertanya tentang rukun yang terakhir tadi, masalah haji, untuk digambarkan konsekuensi dari orang-orang yang tidak mau menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Tafadhol Kiai. Baik, kita tahu bahwa hadis Rasulullah SAW yang sahih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dalam hadis yang sahih disampaikan bahwa Islam itu dibangun tentang 5 hal. Ya. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Ini adalah dijadikan sebagai patokan bahwa 5 hal ini adalah menjadi rukun Islam. Jadi manakala ada orang Islam yang hanya concern yang lain tapi tidak sholat, tidak mau sholat, bahkan tidak mengakui bahwa sholat itu adalah sebagai ibadah yang wajib, maka orang itu tidak sah jadi orang Islam. Karena salah satu rukun dalam Islam, yaitu rukun sholat, tidak dilaksanakan. Demikian pula di rukun lain, misalnya rukun yang ketiga adalah Siyam Ramadan. Siyam Ramadan ini adalah kewajiban yang masuk kategori rukun. Manakala ada orang yang tidak mau melaksanakan Siyam Ramadan dengan sengaja, bahkan tidak menyatakan bahwa Siyam Ramadan adalah kewajiban, maka orang tersebut bisa dikatakan tidak sah Islamnya. Bicara sholat sudah, bicara puasa sudah, zakat. Zakat juga demikian. Zakat itu adalah termasuk rukun, ya tentu dengan syarat jika mampu. Tapi kalau nggak mampu ya nggak punya kewajiban zakat. Bahkan yang tidak mampu punya hak untuk menerima zakat. Untuk yang terakhir,
yaitu haji. Iya. Bagaimana orang yang sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi tidak haji, Iya. sah nggak Islamnya? Iya. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik kita untuk lebih didalami. Iya. Karena memang di dalam Al-Quran Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Memang betul haji itu wajib bagi yang mampu. Iya. Lah, permasalahan kemudian adalah apakah betul kita tidak mampu? Apakah betul kita mampu atau apa betul kita tidak mampu? Iya. Nah, ini kan harus ada pihak eksternal Yang menilai ya. mengaudit. Iya. Betul. Selalu dikatakan kenapa nggak berangkat haji? Belum apa-apa langsung bilang tidak mampu. Nah, padahal ya kalau kita bikin studi komparasi dalam hal yang dimiliki, rumah punya, mobil punya, ruko punya, tapi masih bilang mengatakan tidak mampu. Iya. Nah, inilah Allah menyatakan dalam ayat berikutnya adalah dalam surat terusan ayat berikutnya adalah waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Waman kafaro, barang siapa yang ingkar. Nah, ingkar itu fi'il mudhari'. Iya. Isim kafar itu fi'il madhi. Iya. Isim fa'ilnya itu adalah kafirun. Kafirun. Dalam konteks ini, maka bisa dikatakan orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berangkat haji, maka orang tersebut termasuk kafirun dalam konteks ini. Iya. Kak, mungkin barangkali, kok ekstrim banget. Ya, kita lebih objektif untuk menilai masalah ini. Betul. Bagaimana perspektif zaman Rasulullah bersama sahabat ketika menerima perintah haji. Iya. Ketika Rasulullah menerima perintah haji itu sekitar tahun 6 Hijriyah. Iya. Begitu dapat perintah itu, hampir seluruh penduduk Madinah yang muslim, laki perempuan, kaya miskin, berangkat semua dari Madinah ke Mekah. Nah, bayangin, mereka ada yang jalan kaki, ada naik unta, ada yang naik kuda, dan dengan perbekalan yang sangat terbatas dan jalan kaki antara Madinah ke Mekah itu memakan waktu sekitar 10 hari. Subhanallah. Nah, itulah respon para sahabat bersama Rasulullah melihat masalah haji ini. Kalau kita kembalikan bagaimana para sahabat yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ketika setelah selesai musim haji, tolong dicek siapa orang yang kaya, yang mampu, tapi tidak menunaikan ibadah haji. Cari mereka dan ambil pajaknya. Nah, bayangin, ambil pajaknya. Kenapa pajaknya? Karena dianggap tidak Islam. Nah, ini kan harus menjadi sebuah pemikiran kita semua. Jangan sampai haji itu menjadi sebuah rukun Islam yang terlupakan, yang terabaikan. Padahal rukun. Iya. Sekarang kalau kita bandingkan, punya rumah itu wajib tidak? Iya. Sunnah tidak? Iya. Mubah. Boleh punya rumah, boleh kontrak rumah, boleh kos, boleh rumah dinas. Iya. Itu posisi rumah. Sementara haji, Allah mewajibkan itu hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali ya. Nah, ini tentunya menjadi peringatan bagi kita yang mampu segera berangkat haji, karena ini adalah menyangkut rukun Islam. Baik Kiai, setelah mendengar apa yang tadi diulas oleh Kiai mengenai rukun urgensinya haji, ya. Lalu bagaimana untuk yang
orang yang memang mampu, tapi dia menganalogikan diri dia tidak mampu, padahal dia mampu. Ya. Tafadhol, Kiai. Baik, terima kasih. Di dalam Quran Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Dalam ayat ini Allah memberikan gambaran, sebarkanlah atau iklankan tentang haji, sampaikan tentang haji kepada seluruh umat, maka akan datang orang berduyun-duyun menghadiri undangan itu dengan jalan kaki atau naik onta kurus sekalipun. Nah, mingkul fajinamid, dari berbagai macam penjuru. Begitulah Allah memberikan gambaran tentang urgensinya masalah haji ini. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa yang punya kemampuan tetapi nunda-nunda hingga meninggal dunia, naudzubillah, maka meninggalnya meninggal ala Yahudi atau Nasrani. Masya Allah. Nah, kondisi inilah, apa kira-kira tidak takut bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah menunaikan ibadah haji? Kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada saudara kita, teman kita, sanak famili kita untuk segera haji, karena ini adalah perintah Allah, masuk rukun lagi. Nah, inilah yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena kita khawatir dan kita bisa bayangkan, saudara kita terdekat punya kemampuan dan meninggal dalam kondisi belum haji, dan berlakulah ancaman Rasulullah. Apakah rela saudara kita, teman kita menjadi orang yang meninggal ala Yahudi? Inilah kekhawatiran bersama yang harus menjadi pemikiran kita. Oh, begitu, Kiai. Baik, Kiai. Jadi saya menangkap bahwa begitu mengerikan ya kalau orang yang sudah punya kemampuan tapi dia menunda-nunda, maka dia disuruh memilih, dan pilihan ini jelek dua-duanya, Kiai. Karena harus mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Masya Allah, mengerikan sekali. Baik, pemirsa, kita sudahi dulu Mujatul Hasanah dari Kiai Husnul Khulub ya. Insya Allah kita bertemu kembali dalam acara wasilah atau amal kita menuju kebaikan dan perbaikan. Mudah-mudahan amal tour travel Amanah Ibrahim bisa memberikan kemudahan untuk Anda naik haji maupun umroh pada tahun ini. Insya Allah Anda yang ingin berangkat tahun ini, insya Allah Amanah Ibrahim tour travel yang digawangi Kiai Husnul Khulub, insya Allah bisa memberangkatkan dengan hanya memberikan 40 juta saja. Artinya sisanya akan ditalangi oleh Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah stimulus atau motivasi bagi mereka yang bisa mengintrospeksi bahwa mereka sebenarnya sudah mampu, Kiai. Tapi karena mereka numpuk-numpuk, yang Kak Kiai tadi bilang ada ruko, ada mobil, yang jumlahnya mungkin lebih dari 185 juta. Nah, itu kalau mereka memang nggak mau jual, ya nggak apa-apa, Kiai. Ada di BSI yang bisa digadaikan aset tersebut. BSI dalam hal ini siap untuk mengakomodir pelaksanaan daripada peminjaman multigria namanya. Insya Allah, pemirsa, itu dulu kita akhiri. Salam dari Rasulullah, salam yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.